orang jujur, orang ikhlas itu kerja penting. Kalau kerja keras. Ya, Kalau kerja keras artinya apa? ya itu kan kita kerja keras ini betul-betul waktu kita bekerja hanya untuk kita target kita itu harus sampai begitu. Jadi 1 kali 24 jam ini mungkin 5 jam saja yang kita tidur. Ya toh, berarti 19 jamnya 24 jam toh. 19 jam kita kerja. 5 jam saja kita istirahat. Coba bayangkan. Kalau orang umum kerjanya 8 jam. Kita kerjanya minimalnya 2 kali 8 jam, 16 jam, sampai 19 jam. Itu kalau kita yang kerja keras model seperti itu. Tidak habis di kerja tempat kerja, kita bawa pulang rumah. Tidak habis di rumah, bawa pulang di tempat kerja. Itu kerja keras. Begitu. Itu kita tanggung jawab dengan pekerjaan itu. Akhirnya kita kerja keras. Karena kita selalu merasa bertanggung jawab. Begitu. Otomatis itu dia itu uang yang cari kita, bukan kita cari uang. Ya kan? Betul. Itu uang kejar kita. Karena tadi kita ini ulet tadi ini kerja keras itu tadi. Kerja itu tidak ada waktu. Habis satu lagi, di mana lagi, apa lagi, dia lagi cari lagi kerjaannya, apa lagi yang kita mau kerja. Yang penting kita dapat uang. Dan halal. Ya halal. Begitu. Bagaimana kita bisa mencukupi kita punya kebutuhan hidup? Itu kita harus tetap berjuang terus. Berjuang terus itu, ya contoh dengan mama ini. Mama tidak punya kerjaan. Tapi mama juga turut berjuang. Turut berjuangnya dia mengatur uang yang ada nih, kamu tidak boleh terserah. Oh tidak boleh itu. Kita ini uang pas-pas saja ini. Itu bagian dari penertiban keuangan. Oh ya. Mau uang banyak sekalipun tetap dia bilang uang tidak ada. Oh. Nah gitu. Nah sementara ke bapak ini banyak uang ini, dia ini kan hanya gaji ya yang diatur ini. Nah sementara uang proyek kan bapak pegang ini uang di saku ini 5 juta ini. Uang merah 5 juta ini. Ke 100.000, 200.000 kan mama kan pelit banget itu. Tawar kalau beli di toko sampai berjam-jam ini. Itu susah sudah itu mama itu. Tapi memang itu bagian dari berjuang supaya kita hemat. Nah, betul sekali itu. Itu bagian dari supaya kita kalau ada yang murah kenapa tidak? Nah gitu. Kalau tulus dan ikhlas itu apa? Tulus. Kita kerja tulus itu berarti kita tidak neko-neko. Ya toh? Jadi kita kerja tidak memperhitungkan kita harus dapat apa gitu. Nah gitu. Kita dapat atau tidak. Tapi namanya kita sudah bekerja pasti kita akan dapat. Tulus ini seperti kita kerja apa ya, kerja free begitu. Ya toh? Kita tulus. Ikhlas saja sudah kerja. Nah gitu. Misalnya contoh macam ini mereka ini. Nanti, bapak ini tidak usah ini, biar saya saja yang kerja. Itu ketulusannya mereka. Ini kan tulus ini kan dari orangnya merasa bahwa, wih, ini orangnya baik, ya, akhirnya kita dibantu. Contohnya seperti orang selalu bantu kita tuh karena dia menilai kita tuh baik ya, makanya orangnya tulus bekerja untuk bantu kita. Jadi dia tidak mengharapkan apa-apa. Itulah tulus. Nah, itulah tulus begitu. Contoh macam kayak bapak begitu. Contoh satu kali lagi tulus. Kita orang ini kita ini sekian banyak kerbau jantan, ya toh? Sekarang hitungnya sudah 50-60 juta itu harganya. Kita tulus, kita tidak mengharapkan untuk barang itu kembali. Tidak mengharapkan itu bahwa kerbau jantan itu harus kita harus dipulangkan. Gitu. Itu tidak, karena kita sudah ikhlaskan dia begitulah. Tulus dengan ikhlas ini, ya mungkin bedanya sih beda tidak beda sangat tipis. Yang tulus dengan ikhlas ini. Begitu. Kalau ikhlas ini kan dengan tulus ini sejalan sudah ini. Kalau bijaksana. Kalau bijaksana apa? Bijaksana itu sebenarnya itu pelanggaran kebijakan. Iya,
Kan dia di luar dari aturan. Ah, Oh, kebijakan. Kalau bijaksana, orang yang bijaksana. kalau bijaksana ini kan di luar dari aturan sudah itu. Oh, karena Bapak bukan pakai bijaksana, raja yang bijak bukan, tapi pemerintah tidak mengenal. Ini contoh bijaksana itu. Targetnya misalnya ini proyek ini untuk orang miskin. Hmm. Tapi di tengah orang miskin ada juga orang kaya. Hmm. Mungkin 1-2 orang itu orang di antara mereka itu Hmm. ada yang miskin dan ada yang kaya. Hmm. Kita bijak sudah yang kaya ini supaya harus masuk karena kalau aturan yang kaya tidak boleh masuk. Wah, ini bijak yang salah. Kan pelanggaran. Pelanggaran. Contoh saja tuh. Contoh misalnya proyek. Contoh ini beras ini BLT. Hmm. Di kampung ini mau dibagi BLT semua. Nah, realitasnya begitu. Ya toh, satu kampung ini yang 50 orang ini, ada 5 orang yang orang kaya di situ. Tapi karena 45 orang bilang, oh jangan kita udah bagi rata, sudah bagi semua sudah. Itu sudah bijaksana dan orang di sana pun sudah bijaksana sudah. Itu kebijakan sudah itu. Sebenarnya dia tidak boleh dapat, kan dia orang kaya. Aturan itu kan BLT ini harus orang yang miskin saja. Ya toh, orang-orang yang tidak mampu itu yang diberikan. Kalau adil lah. Nah, kalau ada ya pasti dia itu kita tidak pilih kasih lah. Ya kan? Kita tidak, itu harus adil. Kita berbuat kalau misalnya ke sini ya harus sama dengan yang di sana juga. Begitu. Jadi adil, ada keseimbangan toh. Nah, seperti begitu. Itu adil itu kalau misalnya saya kasih ama itu 1 juta. Sedangkan Feby dia ini yang anak perempuan saya kasih 10.000 itu sudah Tidak adil. tidak adil toh? Paling tidak sih ya kalau 100.000 pun sudah tidak adil. Yang namanya adil ya benar-benar adil, timbangannya harus seimbang. Nah, itu adil harus sama. Itu perlu adil dan merata itu semua banyak orang dapat. Nah, begitu. Itu jadi contoh macam kayak ini kita di sini nih. Air sawah. Ini tidak ini pupuk ini. Jadi kebetulan mau bagi karena kita 24 orang, dia hanya pas 24. Sudah biar sudah. Kamu saja yang dapat kamu saja 23 orang. Saya karena sebenarnya harus 24. Tapi barangnya hanya 23. Oh jangan. Kita harus bagi adil, harus bagi rata. Karena saya bilang, saya ikhlas, saya bilang. Biar saya tidak dapat, yang penting kamu dapat. Karena Bapak sebagai ketua kelompok Ya, tani. karena itu barang 23 botol. Hmm. Kamu saya dapat, saya biar terus. Sampai PPL-nya mereka terheran-heran. Kenapa bisa begitu Pak Ketua, dia bilang. Ketua kok bisa tidak dapat? Iya, memang begitu kalau ketua. Tidak perlu dapat. Jadi ketua tidak mesti dapat. Karena ketua harus memperhatikan dia punya anggotanya. Itu ketua benar begitu. Jangan ketua lebih banyak anggotanya tidak, itu tidak benar. Nah, gitu. Kalau jadi ketua ini kita harus berani berkorban. Begitu. Heran mereka ini saya ngomong di sini. Ini orang sampai dari dinas pertanian ini heran-heran. Wih, kok Bapak bisa begitu ya? Masih ada orang yang Ah, mau ya jujur dan adil saja. ternyata setelah saya ngomong begitu, mereka, oh kalau begitu begini saya Bapak, itu 2 orang yang tidak sering-sering tidak datang itu, tidak usah dikasih mereka. Itu buat Bapak sudah. Oh, Berarti saya dapat 2? Iya, Bapak dapat 2. Maka dapat 20 kilo itu. Sebenarnya saya tidak dapat. Saya sudah ikhlas, ini bibit ini, padi. Akhirnya saya dapat 20 kilo, mereka dapat 10 kilo. Ini karena dari tadi, keikhlasannya kita tadi. Menghasilkan yang besar. Saya bilang itu. Jangan khawatiran saya. Saya ikhlas gini, yang penting saya anggota ada orang senang itu kesenangan buat saya. Kalau mereka senang,
saya itu sudah sudut turut senang. Begitu. Itu Mamanda tuh kaget itu. Wah, bagaimana bisa ketua tidak dapat ini? Iya, saya ngomong serius, saya bilang. Ayah itu anggota terus semua bilang, oh bagaimana? Itu lebih baik itu yang 2 orang itu Om Sodi di atas itu. Itu 2 orang yang tidak aktif itu, Bapak tidak usah kasih sama 2 orang itu. Biar supaya Bapak juga bisa dapat ini. Saya udah dalam hati ini udah kemakan umpan semua itu. Tapi dasarnya karena ketulusan. Kalau Ria tahu dari Nia, Bewa tuh Bewa tahu pesalae, pasela. paselae, artinya keseluruhan. Jadi apa sebenarnya? Iya, dia tuh pertama Nia, Ria. kita harus jadi orang besar untuk menggantikan kedudukannya itu. Kita punya orang tua yang sudah pada posisi yang besar memang. Itu bahasa adatnya dia begitu. Ria tuh dari Nia, Bewa tuh pasela. Kau pergi sudah. Kau harus jadi orang besar, kau harus jadi orang kuat. Begitu. Kau harus bisa untuk menggantikan kedudukannya itu nenek doang. Nah, itu bahasa adatnya begitu. Jadi kalau nenek-nenek dulu kenapa bisa hidup senang, kenapa kita tidak? Nah, karena dari sananya sudah biasanya hidupnya senang, jangan kita mau hidup susah. Tapi itu filosofi yang mendalam dari Ya, dari asli bawaan kampung. dia dari kampungnya begitu. Seperti begitu. Jadi kita harus prinsip itu ya kita tetap harus berjuang dan bekerja keras. Itu makna di balik itu semua. Supaya kita jadi orang besar ya harus kerja keras, kita harus kuat, kita harus baik dengan orang. Kita juga harus punya sifat sosial. Ya begitu karena ini itu di situ tuh sosial politik tuh ada di situ tuh maknanya itu di balik bahasa kampung itu. Begitu. Politiknya itu kita bisa dapat orang-orang, kita bisa kuasai orang, itu politiknya dia. Nah, memang selain itu sosialnya kita harus memberikan kepada mereka. Jadi sosial dan politik itu di dalam balik makna bahasa kampung itu soalnya memang makanya itu di Saulu itu dia pintu muka samping kiri kanan orang keluar masuk itu ada makan itu ke terminal itu. Udah dari dulu memang, bukan baru itu. Kita harus punya orang yang bekerja. Ada orang memang yang kerja buat kita. Nah makna itu yang kita harus tanamkan di luar pun begitu. Kamu lihat Bapak dari dulu ini selalu ada orang yang kerja buat Bapak. Makanya uang 50.000, 100.000 ini Bapak buang-buang aja. Kayak kemarin Bapak bilang, woi saya mau tanam Bapak, ini ada 50.000. Harus berbagi juga. Wajib. Kita biar tidak jalan tapi uang jalan. Kemarin Bapak bilang tanam ini. Kalau selesai apa? Selesai gak kena, itu memang berkat yang dapat. Oh itu artinya selesai itu kita baru begini barang itu ada di muka ini. Baru kita pas langsung dapat memang. Kita itu apa arti? Ya, modelnya begitu. Kalau gak kena itu kita pas begini, ini barang itu ada di sini. Pas kita mau kalau sawah itu agak sedikit dalam. Kalau gapa itu agak sedikit rata. Nah, tempatnya dia itu maksudnya. Jadi mau tempat dalam maupun tempat rata kita selalu dapat. Itu selesai gapa kena. Itu doanya itu orang tua, orang leluhur itu supaya kita selalu keberkatan itu. Mau tempat susah, mau tempat senang tetap kita keberkatan. Itu maknanya itu. Seperti begitu. Jadi berkat tidak berkesudahan. Selesai gapa kena. Dan dimanapun berada, dimanapun kita berada, mau kita di Flores, mau kita di Sumba, mau kita di Jawa, Jakarta, dimanapun kita selalu dibantu. Kita di Bali sekalipun. Mendalam ini. Kita di Bali pun kita dibantu ini ama. Ada saja orang yang bisa bantu kita. Mau luar negeri sekalipun, di mana saja kita berada. Biar orang kulit putih yang tidak kenal kita punya pendekatan tetap orang akan bantu kita. Pasti itu. Orang itu filosofinya kita sugi itu. Jadi seperti begitu. Ya, selesai kepegana itu ada lanjutannya dia. Kita harus banyak sosial tinggi dulu, baru kita bisa dapat itu.
investasi sosial kita harus tinggi, pengorbanan kita harus tinggi kepada orang lain. Makanya kita begini dapat, karena kita bekerja berkorban juga untuk orang lain, harus berani. Maknanya seperti begitu, karena dia tidak gampang datang begitu saja. Harus ada pengorbanan, harus ada perjuangan. Sama seperti My Miu. Itu lagi itu selamat datang. Ini burung juga ngerti. Tapi Buktinya sekarang kalau sama ke belakang ini mereka datang. Karena hari-hari kalau saya datang, saya panggil mereka. Mari datang, selamat datang. sosial. Harus komunikasi. Hewan sekalipun. Kan sama dengan anjing. Dia datang tuh, beda apa dengan burung? Ya, datang dia goyang di ekor itu anjing. Ya, mana itu sama, burung juga begitu. Kita salami mereka. Mari selamat datang, mari datang. Kita menyapa mereka ini namanya orang ciptaan Tuhan juga. Bagian dari bergaul juga. Ya so, kita harus baik-baik juga. Binatang kita perlu sayangi juga, macam anjing tuh. Kalau kita pukul terus kita datang aja dia lari. Tapi kalau kita sayang datang, kadang dia dengar bunyi mobil aja dia sudah ada anjing dulu. Bawa bunyi mobil itu dia sudah bunyi sudah itu goyang ekor, mau melompat di otot. Itu mana di hewan manapun, ayam saja ini nih aman. Ikut saya kemana dia itu ke situ. Saya kemana ikut ini ayam ini hari-hari kalau tiap pagi. Pas kalau dorong belum makan, pas saya lewat ini saya ke sana dorong ikutin ayam. Semua binatang. Tapi ada juga ini sana. Miu mulu kamindu. Itu Maknanya itu makna perlindungan. perlindungan. Itu kan perlindungan, jadi kita ya percaya tidak percaya yang kita tidak lihat itu pasti ada di antara di kita yang kita tidak kita lihat. Contohnya kayak kita punya orang-orang tua begitu yang sudah meninggal, kontak batin mereka walaupun mereka tidak ada, tapi jiwa mereka kan tetap selalu ada, jiwanya mereka begitu. Mereka itu pun tidak jauh, dan mereka juga dekat dengan Tuhan. Itu jadi orang yang gampang kita nyapa itu Tuhan itu kan yang maha tinggi, yang maha besar. Nah si merekanya inilah yang gampang komunikasi dengan kita, mereka akan cepat ke atas sana itu. Gitu. Jadi orang Luar biasa deh. kan kita orang Katolik ini selalu tanggal 2 itu selalu berdoa untuk arwah itu, misa arwah itu. Bukan orang bikin mengada-ada begitu saja itu. Ya kan? Iya. Seluruh dunia orang buat ini. Bukan Hanya mengada-ngada. kita saja yang mau tidak percaya. Ya kan? Gitu. Itu karena orang sudah banyak penelitian, banyak pembuktian bahwa iya betul. Ternyata orang kalau meninggal itu jiwanya itu pasti ke dekat dengan Tuhan. Gitu. Dan Tuhannya ada di mana-mana. Pasti mereka itu dekat situ juga. Maka omongnya kita dengan kita pembahasa yang mereka gampang kita ketemu hari-hari gitu. Saya kan biasa kalau kemana-mana dulu, apalagi kalau saya mau ke tempat yang agak ini, saya tinggal ngomong ini bab mere bab juga mulu kami aku sendiri. Nyuci juga aku boleh. Kamu kemana juga saya ikut. Kamu dulu saya ikut. Gitu. Jadi kita harus minta perlindungan dari mereka. Mereka bantu doakan buat kita. Itu maknanya. Karena yang gampang kita minta tolong itu yang orang yang dekat dengan kita. Jadi kalau orang yang tidak dekat dengan kita, susah juga minta tolong. Ya mana orang kenal. Ya kalau ya kita minta tolong ke Tuhan itu aja sudah itu. Tolong di Tuhan ya itu sudah yang utama itu di Tuhan toh. Tapi karena tadi kedekatan itu kita punya hubungan batin dari antara anak cucu turun temurun itu tetap ada begitu tuh, keturunan dari keturunan itu
tetap tidak mungkin dia hilang tuh. Seperti begitu. Ya maknanya seperti itulah, bahwa kita minta doa mereka untuk mereka lindungi kita, jaga kita dalam perjalanan, dalam bekerja, supaya kita jangan terjadi sesuatu. Di jalan kita tidak dapat kecelakaan, aman jalan sampai tiba dengan selamat, itu pasti. Kita tidak dapat halangan apa-apa. Nah, gitu. Itu mulu kan perlu ni jajokan boleh. Kamu dahulu, baru kita nyusul. Kamu kemana-mana, baru kita ke situ. Nah, gitu. Bahasanya seperti begitu. Kalau aibere iwasele eta Waktu miti leulowo. waktu mite leulowo aibere iwasele. Itu kekuatan sudah itu. Oh, itu kekuatan dia. Kalau waktu miti itu kan orang Kewato lah. Batu hitam. Iya, batu miti itu. Batu miti, bayangkan batu hitam kalau dia tutup kali itu bisa dibayangkan. Air bisa merembes kemana-mana tuh. Berarti itu batunya luar biasa. Nah itu maknanya di situ. Jadi orang kuat, orang hebat lah. Leulowo Leulowo tuh tutup kali itu. aibere iwasele. Ya banjir dia tidak akan mundur. Mau dia lewat mau tidak pun tetap dia ada di dalam dan dia tidak mungkin ungkit dari situ. Akhirnya kalau memang kalau banjir tsunami sekalipun dia lewat itu barang di dalam dia aman aja. Itu maksudnya dia tidak mundur. Tidak akan dia berpindah. Perlawanan yang diberikan dia tidak mundur. Dia pasang kaki itu sampai titik darah terakhir. Itu kecuali itu mungkin kalau semua bumi ini sudah hancur baru dia mau mundur. Maknanya begitu. Mau tsunami sekalipun dia tetap tidak mundur. Seperti begitu. Jadi bahasanya orang Ende ini kalau kita pelajari baik-baik maknanya sangat dalam. Ya orang kadang kuat juga dia punya filosofinya dia. Filosofinya kuat dan kita jalani dengan benar itu. Wah iya, kita punya kekuatan luar biasa, berkatnya luar biasa. Kita selalu dibantu dimanapun. Nanti kita ingat saja itu kan pesan adatnya orang-orang Ende ini seperti begitu. Kalau anaknya kemana-mana dia akan ngomong. Banyak kau ria tu dari ini bewa tu pasal lain. Supaya kau jadi orang besar, kau jadi orang sukses. Jangan kau jadi orang susah. Itu mana? Kalau ada persoalan kau waktu mite leulowo aibere iwasele. Nah, itu berarti Ini semua perang ini. Itu kekuatan lah. Dia diberi kekuatan. Seperti begitu. Kalau kita desa Ulu itu hanya 2 orang yang dapat kekuatan. Kakak Oba di Jakarta dan Bapak. Bak Oba dapat apa dia? Dia ada dulu kan dia keluar itu dengan ritual. Itu batu yang di Kojikanga itu tubuh itu apa nama itu tiang batu itu tiang batu di tengah sakral sekali itu. Itu yang mereka buat lalu mereka ambil di minum Oleh dia. Di perang ini dia peluru ini selalu meleset. Dia kolonel terakhir atau Tidak tahu dia cuma bintang 1. pangkat tinggi lah. Dia pangkat tinggi. Makanya dia pensiun sampai punya rumah apa segala macam dia pangkatnya. ada rumah di Menteng. Perwira lah dia. Lebih. Perwira, pokoknya perwira dia. Dia bunga Ya 3. sekitar begitu. Bunga 3. Dia termasuk orang Ende yang sukses itu salah satunya kakak itu dengan bone pembapa itu yang di muka rumah itu. Yang Itu siapa? polisi Beo itu. Bone itu. Bone. Tapi ada bintang 2 kemarin siapa guru dari luar kota. Bintang 2 kepala Basarnas meninggal. Oh ya. Tapi dulu ya itu mereka sudah di zaman maju. Kalau di zaman kakak saya itu kan itu zamannya perang. Orang sampai ke Irian, ke Papua sana, pergi perang sana. Dia aman saja.
orang lain hilang terus. Kan banyak tentara yang hilang dulu waktu perang. Dia pulang ngambil. Nah gitu. Nah Bapak sebenarnya tinggalin dia di Jakarta sebenarnya waktu kecil. Ini Ali tidak mau. Mama Ali tidak mau. Wih jangan dia mesti kerjaan ke bawah. Dia bilang. Sebenarnya saya sudah di Jakarta lama. Tapi Pius itu sekolah di Jakarta 10 jari. Pius itu Mengetik mengetik 10 jari. tahun 50 itu. Ya sekitar begitu lah. Pokoknya dia juga lama di Jakarta lah. Sesuai dengan kakak di sana, dia juga di sana. Dia ikut kakak di sana. Oh, Bapak lebih kakak daripada Bapak Pius. Ya tuh kakak jauh dia. Karena dia nih kakak istri pertamanya itu Mbak Tola itu yang di Saone itu dengan itu Bapak Oba yang di Jakarta, 2 orang itu perempuan. Mereka itu yang kawin, mamanya mereka itu yang kawin itu diberi tanah dari orang tua mereka. Itu dalam tanah di Nuroro. Balas Belis itu dikasih tanah di situ di Nuroro. Itu mamanya dia. Mamanya itu ke Oba. Itu kainnya tidak robek itu dikasih tanah itu dia. Orang yang dia juga begitu sama dulu. Oh, Wawi dah Kapolres yang Ya, Wawi de Kapore apa nama sarung yang tidak robek lagi. Babi yang tidak mati, sarung yang tidak robek ya seperti begitulah. Itu tanah bawaannya Mam Tua di situ. Kekoba itu. Nah, maka dia begitu dulu tentara kan dipanggil-panggil. Mau jadi tentara, sudah orang-orang kan yang bos-bos itu biasanya yang peluang utama itu. Itu di situ di sebelah itu kan polisi. Pak Ande Beo itu. Bone Beo punya, Panus Beo punya bapak itu. Itu orang-orang punya kedudukan semua yang bisa jadi orang besar, bukan sembarang-sembarang. Soekarno dulu. Ya orang-orang dulu itu kan orang lihat itu kalau orang punya kedudukan itu diberikan dia. Jadi polisi, jadi tentara, begitu. Presiden masih Soekarno. Nah, presidennya masih Soekarno. Di zaman-zaman mereka itu. Beliau itu kan zamannya masih perang-perang gitu ke Oba itu. Ya Kobus Oba dikenal. Anak perempuan semua. Nah, gitu. Termasuk ke Sinta itu yang di Ende itu. Ya, Sinta, kakak Rini di RCTI. Itu. Terus satu yang pengusaha di Menteng. Nah, itu mereka itu sudah itu. Itu mereka punya oma itu orang datang di Saulu itu dibawa dengan tanah, mereka dikasih tanah memang dari orang tuanya mereka. Orang kaya itu. Dulu kawin kan harus lihat sama-sama kaya dulu baru boleh. Kalau tidak dia tidak bisa bawa tanah itu kalau dia orang miskin. Iya kan? Harus kaya kalau kawin dengan kita orang situ. Makanya itu kayak banyak bibiran dong mereka itu sampai gila-gila tidak bisa kawin karena begitu. Orang mau kawin ambil mereka juga harus orang yang punya. Begitu. Tapi kalau Weriwawi itu apa dia? Weriwawi itu rahang babi itu. Ya waktu proses pemberiannya maknanya apa? Itu kan tanda kebesaran kita bahwa kita adalah penguasa. Jadi apapun hewan yang dipotong saat itu rahangnya harus di kita. Nah, gitu. Kita kalau sama ke orang Sumba nih rahang ini, wah itu masih bisa berhektar-hektar itu luas. Dari dulu kala nih. Orang mati, orang kawin, orang bikin rumah, orang pesta. Itu rahang semua di kita. Rahang babi itu. Setengah, separuh, sebagian itu kan harus di kita. Begitu. Jadi kalau kita mau simpan rahang macam di sini nih, wah bukan rumah lagi. Harus kumpulnya di kebun. Baru bisa. Ini bukan satu orang pesta lagi, gimana? Yang mati, yang bikin rumah, segala macam. Banyak orang tuh. Dia seperti begitu. Hanya sekarang di zamannya Mbak Pius ini, dia sudah membuat aturan baru. Dia pakai uang ini udah legalitasnya sudah mulai berkurang gitu. Karena itu sudah zamannya berubah, harus lari ke uang ini, wah
sudah penilaiannya sudah maknanya udah beda. Mending ambil dipotong aja babinya, dibawa ambil itu lebih bagus itu maknanya dia. Daripada uang ini kan orang bisa menilai kita miring, wah ini masalah gini yang mau datang ambil uang saja. Kan bisa gitu. Tapi sebenarnya maknanya kalau maknanya itu babi itu apa yang dipotong itu rahang itu harus punya orang yang punya kuasa, yang punya kedudukan di situ, dia yang harus dapat. Itu. Lemah itu lidah, supaya dong jangan bicara banyak, karena lidah itu ada di kita. Oh, lidah harus bawa pulang juga. Ya, wari lemah. Wari ini kan rahang itu kan kekuatan, kekuasaan. Lemah ini pembicaraan itu orang pokok jangan ngomong macam-macam. Itu dia bilang. Oh, Nah, maknanya situ. Wari itu kekuatan, orang gigi. bukan dia punya daging belakang sini, bukan? Iya, dah itu sekalian. Longgo lembahnya dia satu kali. Oh, itu namanya apa? Longgo lembah. Longgo lembah. Ya, belakang. Sebahagian dia. Jadi yang namanya tuan tanah harus diberikan seperti itu. Apapun acaranya. Gitu. Jadi lemah itu kan itu orang bersilat lidah mau apa mau bicarakan, orang bilang lidah yang tidak bertulang ini. Kitanya harus pegang lidahnya mereka ini. Kau tidak bisa omong, tidak boleh kau omong. Apa sih?